Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa untuk TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI yang ada di Malaka, TKI yang ada di Johor Bahru, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Seremban, TKI yang ada di Negeri Sembilan, Kelantan, TKI Terengganu, Sungai Patani, TKI yang ada di Sabah, Sarawak, dan juga Kuching. Nah, teman-teman, hari ini saya ada sedikit informasi yaitu informasi seputaran TKI ilegal, perekrutan TKI ilegal yang ada di Batam ya, teman-teman ya. Dan video ini memang untuk berita ini itu ada ini itu. Dan berita ini teman-teman ya, berita ini itu berita ini terus kenapa ya saya nyampaikan mau bikin video pasti ada kata ini itu ya kan. Berita ini teman-teman saya dapatkan dari sindonews.com ya. Dan ini teman-teman ini adalah salah satu perekrutan TKI yang ada di Batam secara ilegal ya. Ini video ini maksudnya di share ataupun dipublikasi itu di bulan ini juga, ada di bulan Maret ya, dan juga ada yang di bulan Februari yang modusnya sebagai pemancing juga ya. Oke lah ya, daripada berlama-lama yuk kita tonton videonya. Sindikat perdagangan orang di Batam dibongkar, polisi pelaku pasang iklan di media sosial. Nah, ini lagi-lagi teman-teman ya. Ini pelaku ini, sindikat ini melakukan pasang iklan di media sosial Facebook ya. Ini saya ambil dari sindonews.com ya, jelas ya. Oke, yuk kita baca beritanya teman-teman ya. Nah, itu sindikat perdagangan orang, dan ini foto tersangka yang sudah dapat ya teman-teman ya. Kapolsek Bengkong itu Muhammad Rizky Putra menanyai tersangka Nining Karyawati pelaku sindikat perdagangan orang di Batam Kepri. Batam, sindikat perdagangan orang di wilayah Batam, Kepulauan Riau Kepri berhasil dibongkar oleh tim Opsnal Polsek Bengkong. Petugas mengamankan tersangka Nining Karyawati warga Bengkong Sadai, Batam yang menjadi anggota sindikat perdagangan orang. Tersangka Nining ditangkap di kediamannya Bengkong Sadai, Batam. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan 3 wanita muda yang hendak dikirim tersangka sebagai tenaga kerja ilegal ke negeri jiran. Dan mereka ini dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pelayan restoran dengan gaji yang menggiurkan seperti biasanya ya teman-teman ya. Kapolsek Bengkong Ibtu Muhammad Rizky Putra menjelaskan tersangka Nining diduga telah cukup lama mengelola bisnis ilegal sebagai penyalur TKI ke Malaysia. Modus yang digunakan pelaku dengan mengiming-imingi korban bekerja di Singapura dengan gaji per hari mencapai 50 dolar Singapura. Wah, itu atau setara kalau kalikan 10.000 aja 500.000 satu hari ya. Namun saat korban sampai di Batam, pelaku malah hendak mengirim korban ke Malaysia dengan alasan di Singapura belum butuh tenaga pekerja, ujar Rizky. Dan seperti itulah teman-teman ya, karena kan sekarang banyak modus yang ya kan, sebenarnya ini modus lama ya. Berdasarkan pengakuan pelaku, diketahui setiap satu orang calon itu dikenai biaya sebesar 7 juta hingga 10 juta untuk biaya pengurusan paspor dan biaya administrasi lainnya. Nah, di sini sudah jelas ya, di sini ada kerjasama dengan imigrasi Indonesia juga ya untuk pembuatan paspor teman-teman ya. Pelaku mencari korban dengan cara memasang iklan di media sosial, ujar Rizky. Dan seperti itulah teman-teman ya, modus-modus mereka ini itu ini itu terus ya teman-teman ya. Modus mereka ini itu memang kenapa ya teman-teman ini harus menggunakan kata ini itu ini. Dan ini teman-teman ya, dan modus sindikat perdagangan manusia di Batam ini itu pekerja rumah tangga PRT itu memang paling banyak itu di Batam teman-teman, karena kan dia dekat di Singapura, dekat Malaysia, Johor Bahru gitu ya kan. Jadi modus mereka ini cukup bervarian gitu ya kan. Dan inilah fotonya teman-teman ya, Ibu Nining Karyati ini ya. Ya mungkin, dan juga itu ada 2 orang ya kan, kita juga tahu satunya. Dan ini yang lebih unik lagi teman-teman ya, berita ini ya. Pura-pura jadi nelayan 2 orang di Batam diselundupkan TKI ilegal ke Malaysia. Ini Jumat 23 Maret kemarin ya. Maret ini juga maksudnya.
Personel Satpol Airut Polresta Barelang berhasil menangkap 2 pelaku penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia saat berlayar dengan pura-pura modus menjadi seorang pemancing. Ini juga saya ambil juga dari liputannya Sindo News ya teman-teman ya. Sindo News daerah Batam ya. Ini fotonya kita ambil, ini fotonya dari iNews TV. Oke, lanjut. Batam, dua pelaku penyelundup TKI ilegal ditangkap personel Satpol Airut Polresta Barelang saat berlayar menuju ke Malaysia. Keduanya berpura-pura menjadi nelayan dan menggunakan perahu untuk mengelabui petugas. Dalam pengiriman TKI ilegal tersebut, kedua pelaku menentang maut dengan menurunkan para TKI ilegal di tengah laut perbatasan Indonesia Malaysia. Itu bagi yang berani naik tekong ya, itu diturunkan di tengah laut. Ya kalau lautnya lagi surut ya mungkin bisa, tapi kalau lautnya lagi dangkal, wah ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini modus baru, katanya modus baru tapi modus lama teman-teman ya. Dan sudah alhamdulillah sudah banyak ini yang untuk TKI ilegal yang berangkat ke Malaysia melalui jalur ini sudah banyak itu ditangkapi teman-teman ya. Oke, next. Dan tim gabungan ilegal di Bandara Suta juga sudah ditangkap, itu ada 63 calon TKI ilegal ya. Lebih lanjut, Saudi mengatakan 2 pelaku penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia yang berhasil ditangkap bernama Sahrial Ramadan dan Budi Sanjaya. Polisi juga menyita 2 perahu kayu yang digunakan untuk mengangkut TKI ilegal. Pengetatan jalur ke luar negeri dari Batam, tujuan Malaysia dan Singapura membuat para pelaku penyelundupan TKI ilegal menggunakan jalan nekat untuk mengirim ke TKI ilegal ke Malaysia, yakni menggunakan perahu-perahu kecil dengan pura-pura menjadi seorang nelayan. Nah, ini modusnya teman-teman ya. Tekong tapi jadi pura-pura seorang nelayan gitu ya kan. Dan hal ini sangat membahayakan keselamatan para TKI, dan ini fotonya teman-teman dia pasti ditangkap. Dalam melakukan aksinya menyelundupkan TKI ilegal tersebut, 2 pelaku ini hanya mengangkut 2-4 orang TKI ilegal saja. Hal ini untuk mengelabui petugas yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia. Nah, itu 2-4 orang saja katanya diangkut, itu 1 kali keberangkatan. Dan di sini juga dia memberangkatkan itu 3 kali keberangkatan. Wah, berarti kalau 4 kali 3 12 orang, kalau kalikan 4 juta, wah 48 juta satu malam ya. Bisa teman bayangkan. Nah, ini juga saat di perbatasan Indonesia Malaysia, TKI dipindahkan ke kapal lain. Setiap pengirim TKI mendapatkan upah sebesar 4 juta. Saat diperiksa petugas, kedua pelaku penyelundupan itu mengaku telah sorry ini agak nge-lag ya teman-teman ya, karena kan sinyalnya juga mungkin pakai data saya juga mau habis ya, karena kan ya seperti itulah teman-teman ya, karena kan belum gajian. Nah, penyelundupan TKI ilegal sebelum mengaku telah 1 bulan menjalankan aksinya. Pengiriman TKI ilegal dilakukan pada malam hari dan dalam 1 malam bisa melakukan 2-3 kali pengiriman. Wow, berarti kalau dalam 1 hari 3 kali keberangkatan ya bisa teman-teman bayangkan sendiri ya. Berarti kalau 4 2 berarti kan 3 kali keberangkatan, 1 berangkatnya 4 orang, jadi 4 kali 3 12 kali 4 48 juta dalam 1 malam teman-teman. Wah, ini cukup menjanjikan ya, cukup gaji cukup ini ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin itu saja sedikit breaking news dari saya. Tidak lupa saya ingin menyapa untuk TKI yang ada di Taiwan, TKI yang ada di Hong Kong, Brunei Darussalam, dan TKI yang ada di seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah bergabung dan menonton di channel ini. Jangan lupa untuk kembali saya mengingatkan untuk subscribe, like, and comment, share di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses.